dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi pertama mengenai konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif akan dijelaskan oleh materi pertama kami tentang konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Perkenalkan nama saya Dewi Wafia. Saya akan menjelaskan konsep yang pertama, peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kuncinya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global. Elemen kuncinya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong. Elemen kuncinya yaitu kolaborasi, kepedulian, serta regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Elemen kuncinya yaitu memperoleh dan memproses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, serta refleksi dan evaluasi. Yang keenam adalah kreatif. Elemen kuncinya yaitu gagasan orisinil, karya orisinal, dan luasan berpikir. Adapun lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik akan dijelaskan oleh saudara. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur kemampuan peserta didik, yaitu dengan merancang asesmen yang sesuai dengan prosedur. Yang pertama, yang akan dicapai dilakukan dengan penentukan teknik, instrumen, dan juga alat ukur yang tepat untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Teknik untuk mengukur pencapaian peserta didik yang pertama ada tes diagnostik, yang kedua ada tes sumatif, dan yang ketiga ada tes formatif. Adapun instrumen untuk mengukur capaian peserta didik yaitu ada tes objektif dan tes non objektif. Yang mana tes objektif di sini bisa berupa pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan juga lisan singkat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan penerapan bentuk asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajaran pada awal, proses, dan akhir pembelajaran, baik pembelajaran intrakurikuler dan proyek maupun pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, pengolahan. Pengolahan merupakan hasil asesmen yang telah dilakukan dengan menggunakan data formatif dan sumatif dari masing-masing peserta didik. Pengolahan penilaian dalam pembelajaran intrakurikuler dilakukan melalui penskoran dan dideskripsikan sebagai umpan balik, sedangkan untuk proyek pengolahan dan penilaian dapat mengacu pada portofolio peserta didik. Kemudian yang terakhir, pelaporan umpan balik. Pelaporan umpan balik merupakan penyajian hasil asesmen yang mencerminkan tingkat pencapaian peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Pelaporan menggambarkan perkembangan dari proses pembelajaran peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Laporan hasil belajar atau rapor merupakan salah satu contoh bentuk pelaporan asesmen yang paling umum yang dilakukan di sekolah dan harus diperhatikan untuk memberikan informasi yang jelas agar berguna bagi orang tua dan juga peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, materi mengenai bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan akan dijelaskan oleh Maya. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran yang telah disebutkan. Pembelajaran paradigma ini berpusat pada peserta didik dan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Capaian pembelajaran juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran itu berisi kompetensi pembelajaran yang harus
menyusun tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, komponen pembelajaran, sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dipenuhi. Pendidik juga menyiapkan dan mengembangkan modul ajar untuk membantu pembelajaran yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan tahap pencapaian dan karakteristik dari setiap peserta didik. Selanjutnya, asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, yaitu pada pembelajaran paradigma baru ini ada 3, yaitu asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif. Pada pembelajaran paradigma baru ini, pendidik dapat berfokus pada asesmen formatif dibanding dengan asesmen yang lain dan menggunakan hasil asesmen ini untuk memperbaiki atau perbaikan proses pembelajaran untuk berkelanjutan. Dalam melakukan asesmen, pendidik dapat melibatkan peserta didik dan selalu memperhatikan kemajuan penugasan dan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tujuan asesmen yang dilakukan pendidik dalam kelas harus selalu diperhatikan. Bagaimana asesmen for learning dan asesmen as learning ini dilakukan di kelas sebagai pembelajaran pendidik pada pembelajaran paradigma baru ini. Terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun beberapa tantangannya, yang pertama, cara guru dalam mendiagnosis gaya belajar peserta didik dalam satu kelas. Kemudian tantangan yang kedua, guru dalam menentukan strategi, model, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas dengan gaya belajar dan tahap perkembangan peserta didik yang berbeda. Tantangan yang ketiga, guru kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang keempat, penyusunan asesmen dengan memperhatikan tingkatan atau fase perkembangan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kelima, terkadang di dalam kelas terdapat murid ataupun peserta didik yang kurang aktif di dalam proses pembelajaran sehingga guru kesulitan dalam penilaian menggunakan asesmen paradigma baru. Tantangan yang ke-6, terkadang terdapat beberapa guru kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi sehingga membuat implementasi perencanaan pembelajaran dan asesmen paradigma baru ini sulit dilakukan di dalam kelas. Terima kasih. Strategi dalam mengatasi tantangan tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Johan. Kepada saya, selanjutnya saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi atas tantangan-tantangan yang sudah disebutkan oleh Mas Adriani tadi. Nah, untuk tantangan yang pertama, yakni tadi itu cara guru dalam mendiagnosis gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas itu menjadi suatu tantangan, dan kemudian strateginya adalah mempersiapkan tes diagnostik itu sebelum kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Nah, kemudian untuk tantangan yang kedua itu tadi disebutkan bahwa guru dalam menentukan strategi, kemudian model dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut itu terkadang berbeda-beda di dalam siswa ketika pengimplementasian di dalam kelas. Nah, itu strateginya adalah guru itu melakukan strategi, model, media yang akan digunakan dalam pembelajaran itu dibuat bervariasi sesuai dengan kemampuan dan apa yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tantangannya adalah guru kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan sarannya adalah guru dapat menyediakan sarana dan prasarana, kemudian meminta siswa juga untuk membawa misalkan handphone, kemudian gadget dan sebagainya untuk mendukung kegiatan pembelajaran paradigma baru di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah tantangannya dalam penyusunan asesmen dengan memperhatikan tingkatan atau fase perkembangan peserta didik yang berbeda-beda itu menjadi suatu tantangan. Kemudian strateginya adalah guru itu menyusun asesmen dibuat bervariasi sesuai dengan kemampuan dan cara belajar peserta didik seperti itu. Kemudian yang kelima, tantangannya adalah terkadang di dalam kelas terdapat beberapa peserta didik yang kurang aktif sehingga menghambat
kegiatan pembelajaran paradigma baru di dalam kelas. Nah, kemudian strateginya adalah guru memberikan reward and punishment terhadap siswa tersebut berupa pemberian bintang atau memberikan nilai, bahkan mengurangi nilai terhadap siswa yang ikut di dalam kelas itu aktif maupun siswa yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran paradigma baru itu tersebut. Kemudian yang keenam, terkadang terdapat beberapa guru itu kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi yang terbarukan yang dapat menunjang pembelajaran paradigma baru. Nah, terima kasih kepada Saudara Ernest yang telah menjelaskan strategi dalam atau solusi dalam mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yang paradigma baru. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Saya Mima Aslia, saya dari kelompok 2. Jadi mengenai tantangan yang telah disebutkan itu disebutkan oleh kelompok kalian bahwa ada guru yang sulit beradaptasi dengan teknologi, itu menjadi tantangan. Terus dari sisi kalian untuk strategi mengatasinya itu ialah dengan pemerintah melakukan pelatihan. Nah, yang saya khawatir di sini bukan dari sisi pendidik, bagaimana dari sisi peserta didiknya tentang teknologi ini. Apakah peserta didik ini bisa beradaptasi juga dengan guru yang sudah beradaptasi dengan teknologi? Satu lagi. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Mila akan dijelaskan oleh Saudara Salim. Saudara Mila mengenai bagaimana upaya atau strategi yang bisa dilakukan dalam menghadapi tantangan di era teknologi tadi dari segi peserta didik. Oke, baik. Kalau dari segi peserta didik, saat ini generasi sekarang ini kan sudah merupakan generasi Z, yang mana generasi sekarang ini sudah dianggap sudah bisa menguasai teknologi. Dibuktikan dengan saat ini pembelajaran TIK itu yang sudah ditiadakan atau yang sudah dihapuskan. Artinya di sini memang peserta didik itu sudah dianggap mampu untuk menguasai teknologi untuk pembelajaran. Saat ini hanya ada pelatihan bagi guru atau pendidiknya, karena kan dari segi guru atau pendidiknya lah yang lebih diasah lagi kemampuannya dalam menguasai teknologi di pendidikan. Saat ini kan kalau peserta didiknya itu dianggap mampu lah kalau untuk belajar secara online. Contohnya kemarin ketika pandemi kan yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah. Hal itu kan kalau dari segi pengetahuan atau cara peserta didik diskusi di forum kelompok pembelajaran online itu, kemudian cara peserta didik mengumpulkan tugas, itu kan tidak mengalami kesulitan. Artinya kesulitan yang dialami itu adalah kesulitan misalnya kesulitan sinyal ataupun perangkat yang tidak semua peserta didik mempunyai itu. Ya. Baik, terima kasih Saudara Sili sudah menjelaskan. Bagaimana kepada Saudara Mila? Mungkin dapat saya simpulkan, jadi yang diutamakan sekarang itu dari pemerintah kita itu melatih dari guru. Terus untuk peserta didik itu lebih menerima dari pelatihan dari guru tadi kan. Terus dari peserta didik mungkin yang memang menjadi masalah untuk di Indonesia yang belum merata itu ialah sinyal sama perangkat dari teknologi yang dimiliki. Jadi mungkin dari penguasaan teknologi untuk pembelajarannya, peserta didik itu sudah dianggap mampu dan menguasai teknologi itu. Kendala yang dihadapi peserta didik itu bukan bagaimana cara peserta didik itu belajar dengan menggunakan teknologi yang baru sekarang, tapi masalah sinyal. Kemudian juga tidak semua peserta didik yang bisa mempunyai perangkat untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online itu. Hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.